Mungkin di antara teman-teman ada yang maniak game ya, game online apa game apa. Itu kan terus. Coba nasihatnya Imam Malik ini dijalankan. Keinginan main gamenya masih menggebu-gebu, kuotanya masih banyak, tapi ya saatnya berhenti ya berhenti. Jadi kemampuan mengendalikan diri. Nah, ini nasihat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya bawa beberapa nasihatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Langsung saja ya, saya teruskan tentang nasihatnya kepada Imam Syafi'i. Jadi yang pertama tadi, beliau menasehati, biasakan dirimu untuk mengatakan tidak tahu. Ini kalimatnya biasakan, karena orang yang tidak terbiasa mengatakan tidak tahu, biasanya gengsi mengatakan tidak tahu. Jadi karena dia mungkin terlanjur merasa dirinya besar, terlanjur merasa dirinya pintar. Jadi kalau ada pertanyaan kok tidak bisa jawab, rasanya kok merendahkan dirinya. Akhirnya dia ngarang-ngarang. Maka Imam Malik menasihati Imam Syafi'i, biasakan untuk mengatakan tidak tahu. Oh, ini falsafah tidak tahu. Terus ada lagi pesannya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan cahaya di dadamu, maka jangan engkau padamkan dengan maksiat. Imam Syafi'i ini kan salah satu muridnya yang top, yang pinter, yang nanti jadi teman diskusi yang luar biasa. Dan Imam Malik ngerti benar bahwa ilmu itu cahaya, maka orang-orang pinter adalah orang-orang yang bercahaya, yang menerangi sekelilingnya. Maka dia harus berhati-hati agar tidak mengurangi cahaya atau menghalangi cahaya sehingga terjadi kegelapan. Apa yang mengurangi intensitas cahaya dan juga mengubah cahaya jadi kegelapan? Maksiat. Jadi Imam Malik berpesan, tolong engkau ini orang yang bercahaya karena Allah menganugerahkan cahaya di dadamu. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Semakin kita melakukan maksiat, semakin cahaya itu terhalang dan kita akan gelap. Dan tidak usah teman-teman tanya ya, maksiat itu apa saja Pak. Semua jenis maksiat, dan insya Allah teman-teman ngerti mana yang maksiat. Kalau lupa ya, buka lagi kitab-kitabnya, ngaji-ngajinya dulu, Bidayatul Hidayah apa-apa, tentang dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Itu yang bisa menggelapkan hidup kita, menjauhkan kita dari cahayanya Allah. Oke, kalau ini teman-teman insya Allah sudah ngerti. Terus ada nasihat lagi terkenal dari Imam Malik pada Imam Syafi'i. Jadilah engkau orang yang paling banyak diam di antara manusia. Jika mereka benar, ikutlah di dalamnya, dan jika mereka salah, jangan ikuti mereka. Ini mungkin penting juga nasihat buat kita ya. Kita hari ini kan tidak betah untuk diam. Sehari tidak buka WA, sehari tidak buka Instagram atau Twitter, sehari tidak posting apa-apa, tidak mention apa-apa, itu kan rasanya kok sepi. Grup WA itu kalau tidak aktif sak jam saja, terus muncul emoticon-emoticon itu kan, kok sepi yo, dan seterusnya. Nah, itu kan secara hari ini begitu gaya hidup kita. Padahal Imam Malik justru mbok yo kita ini lebih banyak diam. Nasihatnya Imam Malik pada Imam Syafi'i justru jadi orang yang paling banyak diam saja. Orang yang paling banyak diam itu punya kesempatan berpikir lebih banyak dibandingkan yang ngomong.
Ya kalau orang ngomongnya banyak itu kan ya kesempatan berpikirnya secara intensif berbeda dengan orang pendiam. Kalau pendiam itu kan bisa pikirannya kerja terus. Kalau ngomong sambil mikir kan susah. Saya seperti ini bicara hampir 2 jam itu kan ya setengah-setengah mendaya gunakan pikirannya agak tidak maksimal. Coba sambil diam mikirnya justru lebih maksimal. Maka katanya Imam Malik, jadi orang yang paling banyak diam saja, mencermati lingkungan sekelilingmu. Kalau orang-orang di sekelilingmu benar, ya ikuti. Kalau orang-orang di sekelilingmu salah, ya jangan diikuti. Ini berarti kan mulutmu diam, tapi pikiranmu jangan. Telaahmu terhadap masyarakat jangan. Jadi kalau mereka benar, ya diikuti. Kalau mereka salah, ya dihindari. Kalau engkau terlalu banyak ngomong, tidak sempat refleksi, ya hasilnya cuma ikut saja. Orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Nah ini masalah. Terus nasihat lagi kepada Imam Syafi'i, angkatlah tanganmu dari hidangan makanan saat keinginanmu untuk makan masih menggebu. Ini mungkin dengan kata lain, nasihat ini ingin agar Imam Syafi'i jangan rakus, jangan serakah, jangan memuaskan egomu, jangan memuaskan keinginanmu sampai sak pol-pole, sak tuntas-tuntase. Kamu harus punya daya pengendalian diri. Mengangkat tangan dari hidangan makanan saat keinginan makan masih ada, itu kan berat. Makanannya sih masih ada, kalau mau nambah lagi masih siap. Dan sebenarnya juga belum terlalu kenyang, masih ingin nambah lagi. Tapi nasihatnya Imam Malik, kalau engkau bisa berhenti dalam situasi seperti itu, ya berarti engkau punya kemampuan mengendalikan diri. Hasrat dan nafsu jangan dimanjakan. Jadi ini salah satu jalan untuk mendidik diri. Kita ini kan sering kesulitan di sini. Kalau sudah seneng itu terus. Mungkin di antara teman-teman ada yang maniak game ya, game online apa game apa. Itu kan terus. Coba nasihatnya Imam Malik ini dijalankan. Keinginan main gamenya masih menggebu-gebu, kuotanya masih banyak, tapi ya saatnya berhenti ya berhenti. Jadi kemampuan mengendalikan diri. Nah ini nasihat-nasihat penting ini saya pilih dari Imam Malik pada Imam Syafi'i yang menurut saya relevan untuk kita ikuti juga hari-hari ini.